Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Coming From Behind. Kali ini kami akan menyajikan informasi-informasi berita menarik dan terupdate, hanya untuk Anda. Mari kita mulai untuk berita yang pertama. Muda, berkarakter, tenang, dan berpengalaman. Arsenal resmi mengumumkan bahwa Martin Odegaard akan menjadi kapten baru mereka. Pemain 23 tahun itu baru bergabung dengan The Gunners pada 2021, tetapi sudah memberi dampak besar semenjak tiba di Emirates. Melalui laman resmi mereka, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022, dini hari, Arsenal mengumumkan Odegaard sebagai kapten baru mereka. Odegaard menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh Alexandre Lacazette. Arsenal sebelumnya sempat bermasalah dengan beberapa pemain yang diamanahkan jadi kapten. Pemain-pemain tersebut seringkali punya masalah kedisiplinan. Itu yang terjadi pada Pierre-Emerick Aubameyang dan Granit Xhaka. Alexandre Lacazette sempat menjadi kapten, namun tidak berlangsung lama. Odegaard diharapkan bisa menjadi sosok yang tepat untuk jadi pemimpin tim. Dirinya dianggap punya jiwa kepemimpinan, meski berusia muda. Liverpool mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1, dalam pertandingan Community Shield yang digelar di Stadion King Power, kandang Leicester City, malam tadi. Hal ini sekaligus menandai musim baru Liga Inggris akan dimulai pekan depan. Gol Liverpool dicetak oleh Trent Alexander-Arnold di menit 21, Mo Salah di menit 83 lewat titik penalti. Dan Darwin Núñez menandai debut golnya untuk Liverpool di akhir pertandingan menit 90+5. Sedangkan sebiji gol City dicetak oleh pemain anyar mereka, Julian Alvarez di menit 70. Trofi Community Shield kali ini merupakan yang pertama bagi klub, dan menjadi trofi Community Shield ke-16 Liverpool, menyamai perolehan Arsenal. Hasil yang bagus untuk optimisme mengawali musim baru Liga Inggris. Napoli dilaporkan siap menampung Kepa Arrizabalaga yang belakangan mengaku. Di sisi lain, Napoli juga sedang mencari penjaga gawang baru sebagai pesaing Alex Mere setelah David Ospina memutuskan pergi musim panas ini ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Seperti dikutip dari Football Italia kemarin, keinginan Kepa Arrizabalaga hengkang dari Chelsea karena minimnya menit bermain yang diberikan pelatih Thomas Tuchel, karena hanya menjadi pelapis Edouard Mendy selama musim lalu. Apalagi, dia sedang mengincar tempat di tim nasional Spanyol arahan Luis Enrique untuk Piala Dunia 2022 di Qatar, yang bakal digelar akhir tahun ini. Arsenal menutup rangkaian pertandingan pramusimnya dengan menjuarai turnamen Emirates Cup 2022, dengan mengalahkan tim asal Spanyol, Sevilla 6 gol tanpa balas. Penyerang baru mereka, Gabriel Jesus kembali tampil gemilang dengan mencetak hat-trick malam itu. Hal ini menampilkan optimisme publik The Gunners akan performa Arsenal dalam mengarungi musim baru Premier League. Dalam pertandingan yang digelar di Emirates Stadium tersebut, Arsenal mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Baru 10 menit babak pertama dimulai, Bukayo Saka berhasil membuka keran gol Arsenal malam itu lewat titik putih. Dalam 9 menit berikutnya, Arsenal berhasil mencetak 3 gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus di menit ke-13 dan 15. Bukayo Saka sekali lagi menjebol gawang Sevilla yang dijaga kiper asal Maroko, Yassine Bonu. Babak pertama berakhir dengan skor 4-0 untuk keunggulan meriam London. Babak kedua kembali digelar, Arsenal sama sekali tidak mengendurkan serangan. Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Sevilla justru kemasukan 2 gol tambahan di babak kedua. Lewat gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus di menit 77. Dan pemain pengganti Eddie Nketiah di menit ke-88. Arsenal mengakhiri laga dengan keunggulan 6-0. Gelandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic dikabarkan tertarik dan siap untuk bergabung dengan Manchester United asuhan Erik ten Hag pada bursa transfer musim panas ini. Masa depan gelandang 27 tahun itu terus dispekulasikan dalam beberapa bulan terakhir, dengan sejumlah klub diyakini menunjukkan minat pada pemain asal Serbia itu. Arsenal dan Newcastle United baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan sang gelandang, sementara ada isu yang menyebut Manchester United akan menjadikannya opsi jika gagal mendapat Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong menjadi incaran utama pelatih Erik ten Hag musim panas ini. Barcelona dan Manchester United disebut sudah sepakat perihal harga yakni 75 juta pound plus 10 juta pound add-ons untuk membawanya ke Old Trafford. Namun, Frenkie de Jong dikabarkan enggan untuk pindah ke Manchester United, salah satunya karena masalah tunggakan gaji mencapai 17 juta pounds yang belum dibayarkan Barcelona selama pandemi COVID-19. Sergej Milinkovic-Savic dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Manchester United jika meninggalkan Lazio di bursa transfer musim panas ini. Gelandang berpaspor Serbia tersebut bahkan memberitahukan agennya untuk menolak tawaran dari klub lain, termasuk Arsenal dan Newcastle. Ia telah mengutus agennya untuk menolak tawaran dari klub lain kecuali Manchester United. Yang jadi persoalan, Setan Merah belum juga melayangkan proposal resmi pada Lazio untuk menebus Milinkovic-Savic. Tingginya harga jual pemain berusia 27 tahun tersebut adalah penyebabnya. Saat ini, Lazio membanderol Milinkovic-Savic di harga 60 juta pounds alias setara 1,8 triliun rupiah. Chelsea memutuskan untuk meminjamkan Timo Werner ke klub lain musim panas ini, agar pemain timnas Jerman itu mendapatkan jam terbang yang lebih sering sebelum Piala Dunia 2022. Sederet klub pun berminat untuk meminjam penyerang berusia 26 tahun itu, salah satunya ialah Newcastle United. Manajer Newcastle, Eddie Howe, tertarik untuk mengamankan Werner dengan performanya tersebut. Selain Werner sendiri, sebenarnya Howe sudah menargetkan pemain Leicester, James Maddison dengan harga 40 juta pounds. Namun sayangnya tawaran mereka ditolak. Timnas U16 Indonesia mengawali perjuangan mereka di grup A Piala AFF U16 2022 dengan melawan Filipina. Pertandingan antara Timnas U16 Indonesia melawan Filipina berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai tim tuan rumah, Indonesia jelas lebih diunggulkan pada laga ini. Tim besutan Bima Sakti tersebut langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Memasuki menit ketiga, skuad Garuda Asia sudah berhasil unggul atas Filipina. Gol untuk Indonesia datang dari aksi bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu bek Filipina, Jared Alexander. Ia tak mampu menyapu bola hasil sepakan Arhan Kaka dengan sempurna, yang justru masuk ke gawang sendiri. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda Asia. Seakan tak puas dengan 1 gol saja, para pemain Indonesia kembali menggempur pertahanan Filipina di pertengahan babak pertama. Gol tambahan bagi Timnas U16 Indonesia pun hadir pada menit ke-37. Arhan Kaka berhasil menyambar bola hasil umpan salah seorang rekannya dari sisi kiri penyerangan. Bola sambaran tersebut pun meluncur ke gawang Filipina tanpa hambatan. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Indonesia U16 terus melancarkan serangan, namun banyak peluang yang terbuang, hingga tak mampu dikonversi menjadi gol, hingga pertandingan usai. Skor akhir 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup A di bawah Vietnam yang menang 5-1 atas Singapura. Berikutnya Indonesia akan menghadapi Singapura di pertandingan kedua, pada Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Demikianlah informasi-informasi dan berita yang kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan sepak bola Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan salam sepak bola.